Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh barakah ini kami ingin menyampaikan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 4 poin saja. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sifat-sifat dari Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tugas-tugas Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar terselamat dalam kehidupan di dunia dan selamat dalam kehidupan akhirat kelak. Nabi dan Rasul ada persamaan dan ada sedikit perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Nabi adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan wahyu, akan tetapi tidak diwajibkan menyampaikan kepada kaumnya atau kepada umatnya. Sementara Rasul, manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan wahyu dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada kaumnya atau kepada umatnya. Lalu timbul pertanyaan, berapakah jumlah Nabi dan Rasul? Menurut Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Nabi ditanya berapa orang jumlah Nabi dan berapa orang jumlah Rasul, maka Rasul menjawab jumlah Nabi 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul 315 orang. Sementara dari At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu juga bahwasanya Rasulullah menjawab jumlah Nabi 124 orang, sedangkan jumlah Rasul 312 orang. Sedangkan jumlah Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5 orang. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Rasul Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kewajiban yang hakiki bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi nazzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari kiamat, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat sangat jauh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Demikian pentingnya kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama sifat wajib. Apa sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memiliki sifat siddiq. Apa itu siddiq? Artinya selalu benar. Benar dalam ucapan, benar dalam tindakan, dan benar dalam pikiran. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib memiliki sifat amanah. Kemudian sifat yang ketiga bagi Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tabligh, menyampaikan. Jadi setiap wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mereka sampaikan. Dan tidak ada mereka sembunyikan. Kemudian sifat Nabi dan Rasul yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini memiliki kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang tinggi melebihi dari kecerdasan orang-orang kebanyakan di saat itu. Nah, ini yang keempat. Nah, kemudian sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga ada 4. Yani kebalikan dari sifat yang wajib adalah sifat yang mustahil. Apa itu sifat yang mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah al-kizib, pendusta. Lawan daripada siddiq. Nah, jadi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mustahil memiliki sifat al-kizib. Kemudian yang kedua, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mustahil memiliki sifat khianah. Khianah ini adalah lawan daripada amanah. Khianah ini artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, sifat yang mustahil bagi Rasul Allah itu adalah khitman. Khitman ini adalah menyembunyikan. Kalau sifat wajib bagi Rasul ini yang wajib ada adalah tabligh, sedangkan sifat yang mustahil bagi Rasul-Rasul ini adalah khitman, menyembunyikan risalah kebenaran. Kemudian yang terakhir, sifat yang mustahil ada pada diri kekasih-kekasih Allah ini adalah baladah. Apa itu baladah? Bodoh. Jadi mustahil kekasih-kekasih Allah memiliki sifat baladah atau bodoh atau kurang cerdas. Kekasih Allah akan memiliki sifat fatonah, sangat cerdas. Kemudian pembagian yang ketiga, sifat-sifat daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat jaiz. Sifat-sifat jaiz ini adalah sifat-sifat yang boleh saja ada pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apa itu sifat jaiz? Yaitu sifat-sifat yang melekat pada diri manusia, seperti rasa kantuk, rasa penat, rasa capek, sedih, senang, gembira, berkeluarga, dan meninggal dunia. Ini sifat jaiz bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tugas-tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugas-tugas Nabi dan Rasul? Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindarkan manusia dari perilaku-perilaku musyrik. Kemudian tugas Rasul-Rasul yang ketiga adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, tugas Rasul adalah mengajak manusia kepada jalan yang lurus, membimbing manusia ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengajak manusia kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kemudian tugas Rasul yang kelima adalah membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, mengajarkan mereka tentang kitab-kitab Allah dan mengajarkan mereka tentang hikmah. Kemudian tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah sebagai hujah bagi manusia. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Banyak sekali. Di antaranya adalah dengan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mantaplah keimanan seorang hamba. Hikmah yang kedua adalah terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupannya. Ketiga, terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sosial kemasyarakatan. Yang keempat, dengan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki suri tauladan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Hikmah yang kelima adalah mencintai dan mengikuti serta mengamalkan seluruh perintah-perintahnya. Hikmah yang keenam, dengan beriman kepada Rasul, maka kita mengetahui hakikat diri kita. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dan berharap kita nanti dikumpulkan bersama Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyampaian singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, maka saya ada sebuah pantun. Pagi hari memancing ikan, dapat seekor si ikan toman. Kepada Rasul kita beriman, sunnah-sunnahnya, mari kita amalkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.